Baik, saudara-saudara. Eh, yang pertama, saya berterima kasih untuk kerja keras kalian di dalam melakukan tugas ya eh, wawancara. Dan saya sudah melihat eh, beberapa video, ya, ada beberapa yang menarik sebenarnya ya untuk dilanjutkan sebagai sebuah proyek penelitian. Saya melihat bahwa semua itu kalian lakukan dengan kerja keras ya. Nah, tetapi tentu saja ada hal-hal tertentu yang kalian sendiri pasti merasakan ya perjuangannya, bahwa bukan saja melakukan proses wawancara itu sendiri, tetapi juga bagaimana mengemas proses wawancara tersebut di dalam bentuk video dan kemudian mengunggahnya ya. Saya lihat percakapan kalian cukup seru ya, cukup ramai di grup. Saya belum bisa, Pak. Saya punya belum terkirim, Pak. Saya sudah berusaha dari jam 8 sampai jam 10, Pak. Macam-macam. Ya. Ya, sebenarnya eh, saya agak merasa sedikit lucu ya bahwa eh, ternyata di grup mahasiswa ini banyak sekali keluhannya ya. Padahal itu hanya tinggal persoalan bagaimana menggerakkan jari Anda untuk mencari tahu informasinya lewat berbagai macam apa searching engine ya, mesin pencari. Kira-kira masalahnya bagaimana kalau berkaitan dengan hal-hal mengunggah materi-materi di internet itu, ya. Jadi uh, ya saya merasakan juga bahwa itu adalah bagian dari perjuangan, ya perjuangan kalian untuk menyelesaikan tugas kalian tersebut, ya. Jadi saya berterima kasih dan itu merupakan apresiasi saya. Sekaligus juga mengingatkan bahwa seperti itulah kerja-kerja metode penelitian, ya. Jadi melalui cara-cara semacam ini, kalian sebenarnya sedang saya bawa ke dalam sebuah proses learning by doing, ya, belajar dengan melakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, di di dalam ya pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kita tidak mungkin memahami metode penelitian sosial khususnya ya dan teologi ini hanya sekedar bicara-bicara saja, ya. Tetapi kita perlu satu waktu untuk melakukan semacam latihan agar supaya kalian merasakan ya bahwa membicarakan mengenai metode penelitian sosial dan teologi ini bukan sekedar menghafal, bukan sekedar membaca, bukan sekedar mengetahui konsep-konsep tertentu, tetapi juga harus bisa mempraktekannya. Nah, latihan wawancara kita mulai dengan misalnya penyusunan proposal, lalu kemudian kita melanjutkan dengan latihan wawancara sesuai dengan topik proposal yang kalian sudah tulis. Sebenarnya itu adalah cara bagaimana kita berlatih, ya, meningkatkan teknik berkomunikasi kita agar supaya tujuan penelitian kita bisa tercapai. Ya. Karena penelitian itu sebenarnya kan adalah cara kita untuk mendapatkan informasi atau data yang kita butuhkan sejauh dia relevan dengan tujuan penelitian kita. Ya, jadi karena itu kita mulai dengan penyusunan proposal, kita mulai dengan pertanyaan penelitian, ya, lalu kemudian dari pertanyaan penelitian itu kita mencoba untuk mencari informasi, menggali informasi. Nah, wawancara merupakan salah satu bentuk atau metode kita menggali informasi dengan melakukan percakapan. Ya, percakapan dengan siapa? Percakapan dengan orang-orang yang kita anggap mampu memberikan informasi kepada kita karena mereka memiliki sejumlah kompetensi. Nanti kita akan lihat kompetensi seperti apa, ya. Nah, tetapi saya kembali lagi ke beberapa persoalan yang kalian hadapi, ya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kenapa saya tidak membalas atau saya tidak merespons keluh kesah kalian mengenai banyaknya video-video yang tidak bisa terkirim dan segala macam itu.
Ya, karena saya merasa bahwa sebenarnya ketika kita membuat grup ini, membuat grup kelas kita ini, tujuannya bukan semata-mata kita berkumpul, lalu kita kemudian hanya sekedar tahu informasi dari dosen, tetapi sebenarnya adalah kita mau berbagi informasi jika kita menghadapi kesulitan-kesulitan bersama. Sehingga dengan informasi itu kesulitan kesulitan tersebut bisa kita atasi. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi informasi, saling berbagi informasi, ya. Nah, tetapi saya melihat bahwa memang kalian lebih cepat bereaksi dan mengeluh. Padahal kalau kalian melihat dan belajar atau sadar, keluhan kalian itu sebenarnya tidak ada efeknya. Dia tidak akan menyelesaikan masalahnya, ya. Kan yang seharusnya kalian pikirkan itu adalah kenapa teman lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kenapa teman lain punya video bisa terkirim, saya tidak bisa? Itu kan pertanyaan penelitian. Nah, dengan pertanyaan penelitian itu, kalian mulai mengambil langkah-langkah metodologis. Langkah pertama, misalnya, cari tahu informasi. Tanya teman. Kalau tidak tanya teman, buka YouTube. Kalau tidak buka YouTube, buka Google. Ya, kalian ini kan sekarang hidup di era serba digital. Berbeda dengan era saya dulu ketika masih kuliah. Kalau saya berhadapan dengan masalah-masalah kuliah, ya larinya paling ke perpustakaan. Atau mungkin tanya para senior. Tetapi sekarang kan semuanya ada di tangan kalian. Kalian tinggal cek di YouTube, adakah tutorial bagaimana mengatasi masalah kenapa video tidak terkirim di Google Classroom? Dan itu begitu banyak video-video tutorial itu. Kalian bisa tanya Google, ya. Tetapi yang saya dapatkan adalah sejumlah keluhan, ya. Saya tidak tahu apakah itu hanya sekedar mau pamer atau mau show, ya. Tapi kenapa kenapa dengan cepat kalian menyampaikan keluhan kalian di grup tanpa berkonsultasi dulu dengan teman-teman kalian? Minimal tanya dulu, teman-teman yang sudah berhasil mengirim, bisakah teman-teman tahu kenapa sampai tugas saya tidak terkirim? Supaya kita bisa saling berbagi informasi. Untuk tujuan itulah grup itu dibuat. Nah, saya sengaja tidak merespons. Sebab saya tahu bahwa responsnya atau tanggapannya harus dari teman-teman sekelas kalian yang sudah berhasil mengirim videonya. Ada beberapa yang japri kepada saya langsung hapus. Saya tidak tanggapi sama sekali. Ya, karena bagi saya sudah bilang kan dari awal, saya tidak melayani urusan-urusan perkuliahan melalui komunikasi pribadi. Semua urusan perkuliahan harus disampaikan di grup. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya kalau ada masalah yang bisa diatasi dari berdasarkan informasi teman-teman yang lain, yaitu akan lebih bermanfaat. Saya tidak mungkin melayani semua pertanyaan, semua keluhan satu-satu. Tidak mungkin. Karena itulah kita buat grup. Nanti di grup itulah teman-teman yang tahu caranya bisa berbagi informasi tentang bagaimana mengatasi masalah itu. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita jalani sekarang ini adalah learning by doing. Ya. You have to think about the problem. You have to think how to solve the problem. Itu kan. Anda harus melihat masalahnya apa, dan Anda harus pikir bagaimana menyelesaikan masalah itu. Bukan sekedar berkeluh kesah. Ya. Bagi saya itu bukan ciri-ciri anak-anak Kristen yang militan. Ya. Itu lembek sekali. Ya. Kalau Anda tidak bisa, ya tanya dulu toh sebelum sebelum apa? Cari jalan keluarnya dulu. Anda membuang waktu sekian sekian menit hanya untuk mengetik, "Pak, saya tidak bisa, saya tidak berhasil mengirim ini." Berapa itu waktu Anda buang hanya untuk mengetik hal yang percuma, semacam itu, ya. Nah, jadi dengan cara ini sebenarnya kita sedang berlatih berpikir metodologis. Jadi berpikir metodologis itu asasnya sama. Kalau Anda berhadapan dengan masalah, maka Anda harus pertama-tama menentukan prioritas, mana langkah pertama yang harus diambil. Satu,
lihat apa masalahnya. 2, mencari informasi bagaimana mengatasinya. 3, menerapkan tips atau teknik menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, karena ini kan kita menghadapi masalah teknis. Kita sudah mengalami bahwa perkuliahan kita ini berjalan melalui perangkat-perangkat teknologi informasi semacam ini. Kita bergantung kepada Zoom, kita bergantung kepada handphone kita, laptop kita bergantung kepada jaringan internet kita. Jadi, kita lihat apa masalahnya, supaya kita bisa menyelesaikannya. Jangan berkeluh kesah, ya, jangan bersungut-sungut. Seakan-akan semuanya tidak bisa dilakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan? Saya yang sudah umur 50 tahun saja masih mencari tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah ini. Saya browsing Google, saya browsing YouTube, dan saya menemukan masalahnya, dan buktinya kuliah-kuliah rekaman kuliah saya selalu saya posting di Google Classroom. Tidak ada masalah. Ya, Anda bisa lihat rekaman kuliah saya yang sudah saya posting beberapa kali itu. Tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah di mana kalau kita berhadapan dengan masalah dalam kehidupan kita setiap hari, kita terlatih berpikir metodologis. Jangan cepat dengan cerewet berkeluh kesah. Ya. Cari dulu bagaimana kita mengatasi masalah ini. Ya, baru kemudian kalau Anda sudah mencoba semua langkah tidak berhasil, baru Anda bisa tanya di teman atau tanya di orang lain. Ya. Sebab dengan itu adalah langkah metodologis. Sama seperti kita melakukan penelitian. Penelitian yang kita lakukan ini adalah langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Masalah apa? Ya masalah penelitian. Masalah penelitian. Kita sudah punya penelitian. Kemarin waktu Anda menyusun proposal, Anda sudah mengajukan pertanyaan penelitian. Bagaimana kita menjawab pertanyaan penelitian itu? Sebagai masalah penelitian. Ya, ya dengan mencoba beberapa metode. Bisa lewat membaca buku, ya, bisa lewat browsing internet, tetapi kali ini kita mencoba berlatih dengan menggali informasi dari orang-orang tertentu yang kita lihat sebagai informan kunci. Ya, jadi ini adalah sebuah proses belajar dengan melakukan, learning by doing. Ya, oke. Yang kedua adalah kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah misalnya tidak bisa melakukan pengiriman video, ya, maka kan kita bisa lihat masalahnya di mana. Ya. Satu, ada beberapa kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan yang pertama misalnya adalah kapasitas video Anda terlalu besar. Ya. Kan settingan di dalam handphone kita itu kan ada yang bisa diatur. Misalnya kita mau merekam dengan kapasitas berapa piksel, ya, resolusinya. Semakin besar resolusinya, semakin besar kapasitas video kita. Memang secara kualitas dia akan lebih bagus, ya. Nah, kita bisa cek misalnya kapasitas video kita terlalu besar. Kalau Anda misalnya mengirim video lewat email, ya, batas pengiriman di email itu kan 25 MB, 25 MB. Ya. Di atas 25 MB, kalau Anda punya kapasitas video di atas 25 MB, video Anda tidak bisa dikirim. Ya. Sama dengan Google Classroom. Kalaupun terkirim, ya, tetapi dia lama. Karena kapasitasnya besar, prosesnya yang dibutuhkan lama. Ya. Itu mengenai kapasitas video. Jadi cek dulu kapasitas videonya. Kalau terlalu besar,
maka dia harus direduksi, dikurangi. Bagaimana caranya? Dikompres. Nah, bagaimana cara kompres? Ada aplikasinya. Anda tinggal download dari Play Store, ada beberapa aplikasi gratis kompres video. Anda tinggal ambil satu, ya, download satu, dan Anda bisa kompres video Anda dengan aplikasi tersebut sampai dia memenuhi standar yang lebih ringan, kapasitas yang lebih ringan, sehingga mudah untuk dikirim. Ya, itu yang pertama, kemungkinan pertama mengenai kapasitas video Anda. Yang kedua, kemungkinan kedua itu adalah jaringan. Nah, kemungkinan besar jaringan internet kita tidak stabil, sehingga untuk untuk mengunggah satu video, apalagi dengan kapasitas yang agak besar, maka diperlukan jaringan internet yang stabil. Kalau tidak stabil, ya dia akan mengulang lagi dari awal, atau dia akan depending, ya. Sehingga Anda harus resume lagi, Anda harus mengulang lagi untuk mengunggahnya, karena jaringan internetnya tidak stabil. Jadi kapasitas videonya sudah memenuhi persyaratan, tetapi jaringan internetnya tidak stabil. Nah, itu yang membuat video Anda tidak terkirim, atau kalau sudah masuk dalam proses pengiriman, dia sangat lama sekali pengirimannya. Kemungkinan yang ketiga adalah Anda mengirimnya pada detik-detik menjelang deadline. Di Google Classroom itu kan saya sudah setting tanggal berapa, hari apa, jam berapa, ya, terakhir. Nah, kalau Anda taruhlah sekitar 60 orang mengirimkan video pada jam mendekati deadline, semuanya kirim, ya jelas macet. Ya. Itu ibaratnya Anda mau melewati satu pintu, Anda mau masuk di ruang kelas, ya, ada pintu, tapi semua orang mau masuk. 5 orang, 6 orang mau masuk lewat pintu yang kecil itu. Apa yang terjadi? Ya TGP. Ya. Karena tidak antre, tidak satu-satu, semuanya mau masuk satu kali jalan. Nah, itu yang terjadi di jaringan internet kalau Anda mengirimkan tugas pada detik-detik terakhir. Pintunya dibuka, tapi semua mau masuk rame-rame. Nah, akhirnya macet di tengah-tengah. Ya, TGP semua di situ. Nah, itu analogi jaringan internet kita kalau Anda mengirim tugas pada detik-detik terakhir sebelum ditutup, ya, atau deadline. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang Anda harus perhitungkan. Tidak ada yang lain. Ada beberapa mahasiswa yang bilang, "Pak, saya mau kirim lewat email." Loh, apa bedanya? Anda kirim lewat email itu sama dengan Anda kirim di Google Classroom. Ya. Pengiriman ke Google Classroom itu sudah saya setting dengan penilaian. Sebab kalau saya menerima ada yang mengirim lewat email, ya taruhlah ada 5 orang minta kirim lewat email, nanti teman-teman yang lain akan merasa didiskriminasi. Kita sudah berusaha untuk kirim di Google Classroom, kok ada yang bisa kirim lewat email, lebih gampang. Itu namanya diskriminasi, saya berlaku tidak adil. Teman-teman lain sudah berusaha setengah mati, cari jalan supaya tetap bisa kirim di Google, ini ada yang dikirim di email. Ya. Dan selain itu, secara untuk melakukan penilaian, dia akan tidak rapi. Ada sebagian di Google Classroom, ada sebagian di email, ada sebagian yang minta lewat WhatsApp. Bagaimana saya harus mengumpulkan video-video itu? Ya, saya punya HP ini cuma HP bekas, HP yang terbatas. Saya tidak bisa menyimpan semua video di WhatsApp. Berani saya simpan semua video di WhatsApp dengan langsung hang. Ya, tapi buat apa? Kan ada sistem penyimpanan cloud. Sistem penyimpanan cloud itu ya seperti Google Classroom. Saya bisa nonton video Anda tanpa saya mendownloadnya atau mengunduhnya. Dia tersimpan di cloud, dia tersimpan di internet.
Ya. Dan selain itu memudahkan saya untuk melakukan penilaian. Ya. Oke. Lalu yang berikut, saya ingin memberikan beberapa catatan mengenai video wawancara Anda. Ya, saya sudah lihat, ya bagus, semua sudah berusaha, bagus. Nah, catatan saya yang pertama begini, ya, latihan wawancara ini adalah latihan wawancara kalian sebagai peneliti, bukan latihan wawancara sebagai wartawan. Kalian bukan wartawan, kalian adalah peneliti. Ya. Jadi karena itu ada bedanya. Bagaimana seorang wartawan mewawancarai seseorang dan seorang peneliti mewawancarai seseorang. Nah, hampir semua video wawancara yang kalian kirimkan itu, kalian berlaku seperti wartawan. Pegang handphone, pegang buku, pegang pena, lalu mengajukan pertanyaan satu-satu. Ya. Satu pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu? Dua pertanyaannya, apakah? Tiga pertanyaannya, terus begitu. Ya. Malah ada yang video yang orang yang wawancara dengan yang diwawancarai berdiri berdampingan menghadap kamera. Tapi dia bilang, ini wawancara model bagaimana? Wawancara itu adalah percakapan dua arah, ya. Sebab di sana ada tanya jawab. Anda berhadapan dengan orang, bukan Anda berdiri di samping orang itu dan menghadap kamera sama-sama. Ya. Jadi yang pertama adalah Anda seorang peneliti. Perangkat-perangkat yang kita gunakan seperti handphone, recorder, ya, buku, catatan, itu bisa Anda pakai ya sesuai dengan kondisi. Tetapi saya sudah bilang dari awal, pedoman wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian ajukan, sebisanya kalian hafal. Sebab pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan pemantik, pertanyaan pemicu, ya, triggering questions. Itu hanya pertanyaan untuk pancing orang, membuka percakapan awal. Nah, selebihnya kalian mengamati, ya. Kalian berhadapan-hadapan, kalian mengamati ekspresi orang itu. Bukan setelah kalian bukan setelah kalian ajukan satu pertanyaan, kalian asik mencatat atau kalian asik dengan kalian punya HP. Ya. Bukan seperti itu wawancara dalam penelitian. Kenapa? Karena ekspresi orang yang kita wawancarai itu bisa menjadi data. Ya, saya ulangi. Ekspresi orang yang kita wawancarai itu dia bisa menjadi data. Misalnya, pada waktu Anda mengajukan satu pertanyaan dan dia menjawab pertanyaan itu, Anda melihat ekspresinya, Anda melihat matanya, Anda melihat wajahnya, dan Anda melihat apakah dia menjawab itu dengan ekspresi tertentu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang merasa sensitif. Mungkin dia merasa wajahnya terlihat marah, kesal, atau sedih, atau senang. Ya. Nah, Anda harus memperhatikan dia. Anda tidak bisa mengajukan pertanyaan, lalu habis itu Anda tulis-tulis, catat-catat seperti dia orang lain yang tidak ada hubungannya dengan proses wawancara ini. Perhatikan. Ya, apa yang disampaikan, diperhatikan. Ya. Jadi, pedoman wawancara itu sebenarnya membantu kita untuk memulai percakapan dan membatasi percakapan kita agar supaya jangan sampai percakapannya melebar kemana-mana. Tapi bukan berarti seperti wartawan, di mana Anda mau bertanya, pertanyaan saya yang pertama satu, pertanyaan saya kedua, pertanyaan saya yang ketiga, bukan seperti itu. Ya. Tapi ini kita sedang berlatih.
Saya hanya memberikan beberapa catatan korektif supaya nanti kita perbaiki di kemudian hari. Ya. Nah, jadi sebenarnya dalam beberapa rekaman video yang saya perhatikan, kalian sebenarnya bisa melanjutkan percakapan itu sampai mendapatkan informasi yang lebih jauh sesuai dengan topik penelitian kalian. Tapi karena kalian tidak memperhatikan pernyataan orang-orang yang kalian wawancarai, kalian anggap itu sekedar informasi karena menjawab pertanyaan kalian, maka kalian kehilangan banyak informasi. Ya. Sebab yang kalian perhatikan itu cuma pertanyaan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalian tidak memperhatikan kemanakah arah percakapan orang ini yang bisa saya giring hingga saya mendapatkan informasi yang saya mau. Dan karena itu mungkin saja kita tidak memakai pertanyaan kita yang sudah kita susun itu. Tapi kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Misalnya, pada waktu dia sedang bercerita, kita berikan semacam impresi ya, kesan. Oh, begitu Bapak Oh, begitu ya, Ma. Oh, kita sih tahu itu kira-kira siapa yang bikin akang macam begitu, Ma? Atau siapa yang kira-kira uh, peristiwanya seperti apa? Jadi kalian bercakap-cakap. Kalian seperti sedang menggali informasi tetapi dengan cara membangun percakapan yang konstruktif. Ya. Barang mengapa bisa begitu, Ma? Siapa yang bikin akan jadi begitu? Kapan itu terjadi? Ada yang tahu kesing? Nah, pertanyaan-pertanyaan spontan semacam itu, dia bisa muncul kalau kalian memperhatikan jawaban dari orang-orang yang kalian wawancarai tersebut. Kalian bisa tahu, ini informasi ini mesti dikejar supaya kita bisa dapat datanya lebih banyak. Ikut terus, ya, pancing terus, ya. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kalian memperhatikan dengan seksama. Kalian perhatikan dia jawabannya apa. Lalu kira-kira dari dia pun jawaban yang pertama ini, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikut seperti apa. Ya. Kita harus lanjut seperti apa supaya dia teruskan cerita ini. Karena cerita ini menarik. Ya, cerita ini kita harus gali terus supaya kita bisa dapat informasi yang komprehensif, yang menyeluruh mengenai cerita yang dia bilang. Ya. Tapi kalau kalian tidak perhatikan, ya dia hanya selesai menjawab pertanyaan kalian, lalu kalian pindah ke pertanyaan nomor 2 yang tidak ada kaitannya dengan dia punya cerita yang tadi. Sehingga tidak terbentuk satu narasi, tidak terbentuk satu percakapan, di mana kalian melihat bagaimana orang bercerita. Ya. Dari awal sampai akhir bagaimana mereka bercerita tentang sebuah peristiwa. Ya. Nah, yang kita butuhkan bukan cuma sekedar catatan-catatan waktu, tanggal, tahunnya saja, tetapi keseluruhan cerita itu yang kita maksud, ya, yang kita mau dapatkan. Sehingga kita dapatkan satu gambaran proses, ya, sebuah proses yang continue, ya, sustainable, dia terus berkelanjutan. Habis sementara dia bicara, Anda sudah memikirkan kapan lagi, pertanyaan apa lagi yang kita mesti tanya supaya cerita ini dia berlanjut. Kita mesti paksa dalam tanda petik ya, paksa dia untuk giring dia untuk menceritakan masalah ini terus sampai beta dapat ceritanya secara penuh. Ya. Nah jadi eye contact itu penting. Tatapan mata, Anda melihat matanya, Anda melihat wajah orang itu penting sebab itulah data. Anda bisa bertanya-tanya, kenapa waktu dia menjawab beta pertanyaan ini, dia muka sedih? Atau kenapa waktu dia menjawab pertanyaan ini, dia muka lihat marah, ya, kening takoro, atau tertawa sinis. Kenapa ya? Anda bisa jadikan itu sebagai pintu masuk untuk mengajukan pertanyaan berikut. Misalnya, Pak, tadi waktu Pak bilang begitu, kayak macam Pak marah kah? Barang mengapa Pak? Nah itu kan, kalau Anda melihat ekspresi mukanya, Anda bisa terus-menerus mengajukan pertanyaan sampai Anda mendapatkan informasi yang utuh di situ. Ya. Nah, jadi catatan koreksi yang mengenai hal itu coba Anda perhatikan, ya, supaya nanti di latihan berikutnya Anda mencoba untuk
mengingat ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena begini, saudara-saudara, tidak semua konteks penelitian kita itu kita bisa berlaku seperti wartawan. Mungkin ada secara formal ya, Anda mau melakukan wawancara dengan seorang pejabat di kantornya, ya. Tentu saja itu sangat formal, ya. Anda harus taruh rekaman, Anda harus membuat catatan, ya itu formal karena tersedia tersedia apa sarana untuk Anda menulis. Ya. Tetapi wawancara penelitian tidak selamanya Anda bisa menggunakan perangkat-perangkat itu. Caranya bagaimana? Ya caranya adalah dengan mengingat. Ya. Sehingga bukan hanya smartphone, tapi smart people. Anda adalah smart people yang tidak hanya bergantung pada smartphone. Otak Anda yang berfungsi untuk mengingat, merekam apa yang tadi saya sudah dengar dari orang ini. Nanti pulang setelah selesai wawancara, baru kemudian menyalinnya ke dalam catatan-catatan Anda sebagai peneliti atau field note, ya catatan penelitian. Ya. Sebab tidak semua situasi kita bisa datang dengan perangkat-perangkat yang kita miliki. Nah, tidak semua orang juga mau direkam. Dalam pengalaman penelitian saya, ya ada orang yang tidak mau direkam, tidak mau dibuat videonya. Jadi caranya ya diingat, dihafal. Makanya perhatikan setiap kata-katanya supaya Anda tahu apa yang sedang dia bicarakan. Ya. Jangan Anda main dengan pikiran Anda sendiri, tapi perhatikan, ikuti setiap pernyataan dia. Ya. Itu yang direkam. Dan yang kedua, tidak semua situasi kita bisa melakukan, bisa menulis atau merekam. Ada kalanya situasi-situasi dalam penelitian lapangan, kita butuh kecekatan kita untuk menggali informasi tanpa harus dengan cara-cara yang formal. Contohnya, ya, mungkin saja Anda harus melakukan wawancara dengan seorang nelayan. Di mana dia harus diwawancarai? Ya di pantai, di tempat dia bekerja. Ya. Pada saat dia sedang menjahit jaring, atau sedang membersihkan perahunya, atau sedang menimbang ikan, ya Anda bisa melakukan uh, uh, mengajukan pertanyaan, tapi dengan cara bercerita. Sebab dengan cara bercerita itu orang merasa lebih nyaman ketimbang Anda bertanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi Anda bercerita, tapi dalam cerita itu Anda menggiring dia untuk masuk di dalam proyek penelitian Anda, dan Anda bisa mendapatkan informasi dari dia. Ada kalanya Anda harus pergi ikut seseorang ke kebun. Ya. Mau cari bapak ini di mana? Oh, Antu ada di kebun. Mesti ikut. Pergi di kebun. Dan kalau sampai di kebun, bukan Anda duduk seperti bos atau seperti mandor, lalu orang yang Anda wawancarai bekerja. Anda bisa sambil bisa cabur rumpu, ya, hanya sekedar mau berpartisipasi dengan dia. Lalu Anda bercerita dengan dia sementara dia cangkul tanah bikin kuming kasbi, ya. Jadi percakapan terjadi, tapi dalam percakapan itu bukan tukel. Percakapan itu adalah metode wawancara, metode Anda untuk menggali informasi dari orang ini. Sehingga dia juga merasa diajak bercerita, tetapi pada saat yang sama Anda mendapatkan data dari orang tersebut. Ya. Nah, yang berikut, catatan saya yang berikut adalah mengenai informan. Ya. Semua informan yang kita wawancarai itu adalah informan yang kita seleksi. Seleksi berdasarkan apa? Satu, seleksi berdasarkan pengalaman dia. Biasanya kalau ketong melakukan penelitian di kampung-kampung, itu kan orang kita selalu diarahkan untuk coba nyompi di bapak ini, ya, coba nonapi di bapak ini atau di mama ini. Mengapa? Karena antua pun pengalaman banyak, atau seumur banyak, atau tua, atau orang tetua.
Antum mengalami masa-masa yang panjang, jadi antum pun cerita banyak. Ya, jadi dari faktor usia yang juga mempengaruhi pengalaman. Nah, maka dia bisa menceritakan banyak hal. Ya. Tapi yang kedua, juga dari faktor profesionalitas, kepakaran. Misalnya, Anda membutuhkan informasi tentang lingkungan hidup, maka Anda perlu melakukan wawancara dengan misalnya dosen kehutanan atau pertanian, ya, atau geologi, ya, yang banyak sekali melakukan penelitian atau belajar secara khusus mengenai lingkungan. Ya. Jadi dari segi profesionalitas, ya, keilmuan, dia adalah orang yang bisa Anda jadikan sebagai informan kunci. Ya. Walaupun tidak semua dosen bisa diwawancarai, karena harus melihat topik penelitian kita apakah relevan dengan ilmunya atau tidak. Nah, yang berikut adalah dari aktivitasnya. Ada ada informan kunci yang mungkin dia tidak sekolah tinggi. Tetapi ketika kita mau meneliti tentang satu topik, orang selalu memberikan referensi kepada dia. Kenapa? Karena dia terlibat dalam aktivitas tersebut secara intensif. Maka dia disebut sebagai praktisi atau aktivis. Ya. Contoh misalnya lingkungan hidup. Anda mau meneliti tentang sampah, ya. Anda bisa pergi ke dosen yang memahami ilmu lingkungan hidup, ilmu lingkungan, ya. Tetapi Anda juga bisa dirujuk ke uh, praktisi. Mereka mungkin bukan orang-orang yang sekolah tinggi, tetapi mereka punya aktivitas intensif dengan isu tersebut. Ya, mereka tahu bagaimana strategi, bagaimana pengalaman-pengalaman berkaitan dengan lingkungan hidup. Ya. Nah, itu bisa Anda jadikan sebagai sumber informasi. Ya. Nah, jadi ada kategori-kategori informan yang Anda harus lihat di situ. Nah, oleh karena itu, penentuan informan kunci itu bukan sembarangan. Dia harus sesuai dengan topik penelitian kita. Itu sebabnya kita mulai dengan penyusunan proposal dulu, ya, baru kemudian kita melanjutkan dengan latihan wawancara. Kita belajar dulu menyusun latar belakang dan juga pertanyaan penelitian, baru kemudian kita melanjutkan bagaimanakah kita menjawab pertanyaan penelitian itu dengan metode wawancara, menggali informasi melalui wawancara. Ya, nah, yang berikut adalah eh, mengenai ada beberapa yang saya lihat eh, menutup wajah informannya. Di kelas ini ada tidak? Di kelas ini ada tidak? Saya lupa. Saya lupa dan saya tidak tidak ini mau buka ininya lagi, buka apa? Ada tidak di sini yang wawancara tapi muka informannya ditutup? Saya lupa ya, siapa ya? Tidak ada ya? Oh, berarti di kelas lain ya. Ya. Jadi ada beberapa video yang saya lihat menutup wajah informannya. Nah, memang secara kode etik kita bisa melakukan itu. Tetapi itu bukan atas kehendak kita. Itu atas permintaan dari informan yang bersangkutan. Jadi kalau informannya merasa bahwa uh, saya tidak mau dipublikasi atau saya mau diwawancarai, tetapi saya tidak mau wajah saya kelihatan, itu boleh, itu bisa. Ya. Tetapi ada ternyata yang menutup wajah informannya tanpa persetujuan informannya. Nah, itu tidak boleh. Jadi pertama-tama ketika kita melakukan wawancara, kita harus minta kesediaan. Apakah Bapak atau Ibu bersedia diwawancarai? Bersedia. Apakah dalam wawancara ini
Ibu dan Bapak bersedia kalau wawancaranya saya rekam, ya, saya rekam secara suara, audio, maupun juga dengan video, jadi audio visual. Oh, boleh. Nah, kalau mereka sudah setuju, ya wawancaranya bisa kita rekam. Nah, jadi bukan kita yang menutup wajahnya sesuai dengan kemauan kita. Kecuali nanti ada informan yang bilang, Nona, Nyong, beta mau diwawancarai, tetapi beta sih mau beta pun muka kelihatan. Atau beta tidak mau direkam video, beta hanya mau direkam suara. Ya. Atau kalau mau direkam video, beta mau beta pun muka sing kelihatan. Ya. Ada ditutup atau dibuat jadi blur. Ya. Nah, itu atas permintaan dari informan kuncinya. Nah, itu bagian dari kode etik. Ya. Jadi kalau dalam kode etik jurnalisme, terutama di dalam laporan-laporan mengenai kriminalitas, maka biasanya ada kode etik. Ya. Kelompok-kelompok yang atau orang-orang yang dianggap sebagai kriminal atau yang dianggap bisa memberikan informasi yang sangat sensitif mengenai sebuah kasus, maka dia bisa mukanya bisa ditutup dengan permintaan informan tersebut. Artinya ada konsekuensi kalau dia berbicara secara publik berkaitan dengan informasi yang sangat sensitif tersebut, ada konsekuensinya, maka karena itu dia minta supaya dirahasiakan identitasnya. Itu bisa. Ya, tetapi atas permintaan informannya, bukan keputusan kita. Ya, so, kalau kita kita yang memutuskannya, ya kita bisa saja dianggap, oh ini kamu sedang mewawancarai kriminal ya, kok wajahnya di blur. Oke, itu beberapa catatan saya ya terkait dengan penelitian ya, atau wawancara yang kalian lakukan. Ya. Nah, saudara-saudara sudah bisa melihat ya bahwa penelitian itu tidak gampang. Ada satu proses yang perlu kita jalani bersama-sama. Dan proses itu melibatkan bukan hanya duduk di kelas, tetapi juga melibatkan sebuah aktivitas, ya, training, ya, exercise, berlatih. Nah, Anda tidak bisa menjadi peneliti kalau Anda tidak berlatih semacam ini. Ya. Anda tidak bisa menjadi seorang peneliti kalau Anda cuma mendengarkan saya memberikan ceramah. Lalu Anda di ujung sana, di kamar Anda atau di rumah Anda, di kos-kosan Anda mengantuk dan Anda bisa tidur, ya. Makanya saya minta supaya semua video-video itu diaktifkan, ya, supaya saya tahu bahwa kita sama-sama berproses. Ya. Nah, jadi metode penelitian itu bukan sekedar mendengarkan ceramah dari dosen, tetapi kita juga memerlukan sebuah ruang dan waktu untuk berlatih. Nah, sebenarnya ini adalah exercise ya, kita sedang berlatih. Ya, tentu saja Anda punya pengalaman bermacam-macam ya, berbeda-beda. Saya melihat di dalam video Anda itu ya banyak sekali ya. Ada suasananya, ada tanggapan orang yang diwawancarai, ada ekspresinya ya. Ya, dalam hal itu ya, catatan yang saya berikut, penelitian itu tidak bisa dilakukan sendiri. Penelitian itu selalu dilakukan dalam bentuk tim. Meskipun penelitian itu atas nama Anda, tetapi Anda harus bersama-sama dalam satu tim work, ya, satu tim yang bekerja membantu Anda. Misalnya, ketika Anda sedang wawancara, ada yang ambil foto, ada yang merekam, kemudian setelah selesai itu ada yang mengedit rekaman tersebut. Nah, nanti dalam tahapan berikut lagi bagaimana hasil rekaman tersebut diolah sehingga dia bisa menjadi data yang berguna bagi penelitian Anda. Ya, oke. Sampai di situ. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya ingin melanjutkan kerja kita ya dengan tugas. Apa yang harus kita lakukan setelah kita uh, mewawancarai orang? Ya. Hasil rekaman wawancara itu adalah data. Ya. Tetapi data itu belum diolah. Data itu masih data mentah. Ya.
dia belum diolah. Nah, sekarang kita akan mengolahnya supaya dia bisa menjadi sebuah data yang dia menjadi sebuah dokumen, data tertulis. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tugas yang berikut adalah Anda harus melakukan membuat transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah memindahkan data audio visual, terutama audio, menjadi sebuah dokumen tertulis. Jadi Anda mendengar, Anda tanya apa, kemudian orangnya jawab apa, Anda buat dalam tulisan. Ya, ditulis. Ditulis apa adanya. Jangan dikurangi dulu, jangan diedit-edit dulu. Ya, ditulis apa adanya. Kalau dia di situ bicara pakai dialek Ambon, tulis dialek Ambonnya. Jangan Anda pindahkan ke bahasa Indonesia dulu. Ya, ditulis apa adanya, itu namanya transkripsi. Kita memindahkan data audio ke dalam bentuk yang tertulis. Kenapa? Supaya kita bisa membacanya, supaya kita bisa mengolahnya sebagai dokumen tertulis. Karena nanti di dalam semua hasil penelitian Anda akan melampirkan itu sebagai transkripsi, ya, transkrip wawancara. Sehingga kita tahu, orang tidak perlu lihat video Anda, tetapi orang lihat, oh iya, ini transkrip wawancara. Anda bertanya kepada siapa, Anda mau wawancarai siapa, dan pendapatnya apa. Ya. Nanti pendapat itulah yang Anda gunakan sebagai data ketika Anda menulis laporan penelitian. Jadi ini adalah sebuah proses pengolahan data. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih canggih disebut coding. Coding data. Coding itu artinya mulai membuat kodifikasi, membuat penandaan. Nah, itu dimulai dengan transkripsi dulu. Ya. Karena dengan tulisan, Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah orang yang pro, ini adalah orang yang kontra, ini orang yang setuju, ini orang yang tidak setuju. Dari mana Anda dapat tahu itu? Ya, lihat di transkripnya, lihat pendapatnya. Ya, Anda cukup melihat, oh iya, ternyata dalam transkripnya dia mengatakan dia tidak setuju dengan ini, dia setuju dengan itu. Ya, sehingga Anda bisa melakukan klasifikasi. Mana misalnya dalam sebuah wawancara, Anda bisa mendapatkan orang ini setuju dan orang ini tidak setuju. Orang ini berpandangan kontra, orang ini berpandangan pro terhadap sebuah kasus atau sebuah isu. Ya. Ya. Jadi tugas berikut, kalian mendengarkan lagi wawancara kalian, lalu kemudian kalian membuat transkripsinya. Ya. Nah, setelah kalian membuat transkripsi, setelah selesai, ya, sekarang kalian masuk ke tahap yang berikut. Ya, transkripsi itu kan tidak lama. Ya, paling sekitar, kalau kalian punya durasi wawancara itu sekitar 30 menit, ya, atau taruhlah 1 jam, ya, misalnya, ya transkripsi itu kan tidak sampai 5 hari. Ya, paling dalam 2 jam selesai. Kalian tinggal melihat, apalagi kalau misalnya pertanyaannya kalian sudah ketik, nah, lalu kalian pindahkan itu, jawaban-jawabannya masuk, diketik apa adanya, itu tidak lama. Nah, tahapan yang berikut setelah transkripsi, ya, kalian membaca hasil transkripsi itu, sekarang kalian mengolahnya menjadi sebuah narasi sesuai dengan topik penelitian kalian. Data apa yang kalian dapatkan dari hasil wawancara satu orang itu, lalu kalian mencoba merangkainya menjadi sebuah tulisan, esai. Ya, ya, kita percaya bahwa kalian sudah sampai pada tahapan mahasiswa ini, kalian tahu esai, menulis esai. Ya, tidak perlu rujukan buku dulu. Karena saya mau kalian mengolah dulu hasil wawancara itu. Tidak usah pakai menurut buku ini, menurut buku itu, tidak usah. Saya mau kalian mengolah data itu. Dari data wawancara itu, kalian bisa menyusun narasi apa, esai apa, cerita apa, berkaitan dengan topik penelitian kalian. Ya. Jadi dibuat dalam bentuk narasi. Tidak perlu lagi dibuat dalam bentuk menurut si ibu A, menurut si ibu B, atau menurut bapak A, bapak B. Tidak perlu.
dibuat menjadi sebuah kalimat yang menceritakan ya apa yang ada dari data yang kalian dapatkan itu. Ya, bisa paham? Bisa paham? Bisa kok. Siapa? Ya, oke. Ya, ya. Saya rasa itu latihan kita yang berikut. Ya, jadi kita akan mulai sekarang kita akan terus berlatih. Kita akan menggunakan waktu untuk berlatih. Ya, sebenarnya kalau kita di kelas offline, ya, saya selalu akan memberikan tugas untuk turun lapangan. Ya, nah kemarin itu ada beberapa mahasiswa di kelas ini atau di kelas yang lain yang bilang, Pak, saya boleh ganti topik ya? Saya punya topik ini, saya ambil di Tual, sementara saya di Ambon. Lah, siapa yang suruh? Beta kan maksud, yang Beta bilang, penentuan topik penelitian itu harus memperhitungkan tiga aspek. Dana, daya, dan waktu. Ya, itu prinsipnya. Jadi pilihlah topik-topik yang kalian bisa jangkau untuk latihan ini. Nah, ini pilih topik sampai di Tual, Tanimbar, padahal dia ada di sini. Beta kira kata dia ada di Tual kah, di Tanimbar, ternyata dia ada di Ambon. Ya, akhirnya datang mau melanjutkan ke tahap berikutnya, bingung mau wawancara siapa, sementara dia ada di Ambon. Ya, sebenarnya bisa saja kalau topiknya itu bisa diarahkan, bisa saja tidak perlu harus ada di sana. Tapi memang idealnya dalam penelitian lapangan itu kita selalu ada di tempat yang memang kita tuju sebagai lokasi penelitian. Ya, baik. Nah, saya rasa itu hal-hal yang ingin saya evaluasi saja. Ya, jadi saya tidak akan lagi berbicara banyak sebab saya mau waktu yang ada ini kalian pakai untuk berlatih. Ya. Berlatih untuk semakin terampil di dalam melakukan wawancara. Ya. Jadi kalau kalian cerita dengan orang tua, itu sebenarnya bagian dari wawancara juga. Bagaimana caranya supaya beta dapat informasi dari beta pu mama ya. Walaupun kalian dekat dengan orang tua kalian, ya, tetapi kalian bisa berlatih. Bagaimana ya beta coba minta informasi ini, ya, bagaimana caranya ya? Misalnya begini, mama, dulu mama waktu dapat papa tuh bagaimana? Ya, pasti orang tua bilang, kata, nih, saya mau tanya barang-barang itu bikin apa lagi? Ya, biasanya begitu kan? Nah, tapi itu kan menarik. Kalau sampai papa dan mama saya mau ceritakan, itu bisa menjadi tempat untuk kita berlatih. Bagaimana caranya beta musik pancing beta pu mama supaya cerita kata dulu baku dapat nih beta papa bagaimana ya. Ya, ada juga ya orang tua yang mau ceritakan, tapi ada juga yang merasa itu bukan anak-anak pengurusan itu. Ya, itu sudah di sejarah masa lalu. Nah, oke, itu sebenarnya adalah teknik. Ya, teknik kita melakukan wawancara. Jadi dengan siapapun kita sebenarnya bisa melakukan wawancara dengan teknik bercerita. Ya, lewat cerita itu kita menggali informasi. Ya. Nah, beta pernah melakukan satu penelitian ya tahun 95 atau 94 ya. Nah, waktu itu dong di mana 94 95 dong di mana? Belum ada, Pak. Belum ada? Astaga. Yo Nah, jadi tahun 94 95 waktu beta seperti kalian juga ya, seperti kalian masih mahasiswa S1 lalu kemudian dapat tugas metode penelitian. Nah, sebenarnya dosen tidak menyuruh ketong turun lapangan. Cuma karena ketong ada beberapa orang yang merasa bahwa, lah bagaimana ketong bisa tahu penelitian kalau ketong sih melakukan penelitian. Ya, nah dulu kan ketong sih ada pun internet, sih ada pun handphone, sih ada. Jadi kalau namanya penelitian ya harus turun lapangan. Nah, akhirnya ketong 5 orang. Waktu itu ketong ambil inisiatif. Ketong barantang, ya, ketong urunan. Ketong tambah-tambah kepeng, dari ketong pun uang-uang saku, ya ketong tambah-tambah uang, terkumpullah 100.000 tahun itu. Tahun itu 100.000, lalu ketong mulai merencanakan sebuah penelitian kecil
Nah, penelitian apa? Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh katong sebagai mahasiswa tanpa disuruh dosen, ya. Dan itu yang membuat beta kemudian mencintai mata kuliah metode penelitian. Sebab sangat mengasihkan. Ya, itu tanpa disuruh dosen. Dosen saya suruh katong tugas. Ya, tetapi katong sendiri yang merasa bahwa ya kalau katong satu semester katong cuma duduk bicara-bicara barang ini, sing pernah turun lapangan for apa? Atau sih dapat dia penghasil. Nah, lalu katong bersepakat, katong 5 orang bersepakat, katong bikin penelitian kecil. Mulai dari merancang, ya, kira-kira tema apa ya yang katong bisa bikin yang 100.000 nih. Ya. Oh, katong lihat fenomena anak jalanan, pekerja anak, ya waktu itu, pekerja anak. Katong lihat waktu itu ada beberapa tempat yang pekerja anaknya banyak, ya. Dulu tuh kan ada dermaga feri Galala, ya. Sekarang susah ada karena jembatan Merah Putih sudah ada, feri susah jalan. Tapi dulu tuh antara Poka dan Galala itu ada feri. Nah, di situ anak-anak jual-jual pedagang-pedagang asongan tuh anak-anak kecil, pekerja anak. Oh, oke, ada satu situ. Lalu katong lihat di pasar, ternyata ada anak-anak yang jual apa tukang bakul, jual tas beribut, lalu kemudian berjalang pedagang asongan jual-jual rokok, ya. Nah, katong mulai rancang. Oh, kalau gitu sekarang katong sepakat, katong bikin penelitian tentang pekerja anak. Lalu katong bagi. Spot penelitiannya di mana? Lokasi penelitiannya di mana? Ya, satu di Pasar Mardika, di Terminal Mardika, lalu kemudian di Dermaga Feri, Galalapoka, dan ada satu di Dermaga Feri Liang. Ya, karena di situ juga banyak anak yang bekerja sebagai pedagang asongan. Lalu ketemu bagi tugas. Sudah tahu. Jadi waktu itu saya dapat tugas dapat bagian di Terminal Mardika untuk meneliti tukang bakul. Ya, sudah tahu. Pada waktu saya mengamati tukang bakul, ya, saya dilihat sebagai orang asing. Ya, bagaimana ini ada orang yang bersih, bajunya rapi, dulu di pasar, lalu mulai tanya-tanya. Saya dilihat sebagai orang asing dan saya dicurigai. Dan itu tidak dapat informasi. 2 hari saya bolak-balik di Pasar Mardika, saya tidak dapat teman satupun untuk saya wawancarai. Ya, ini wawancaranya harus spontan. Saya tidak bisa meminta mereka, Adi, bolehkah kakak wawancara dengan Adi? Oh, saya bisa. Karena ini pasar. Dunia pasar itu dunia keras. Jadi pendekatan kita haruslah pendekatan yang natural, yang alami. Bagaimana caranya? Anda tahu saya tidak mandi 3 hari. Saya tidak mandi 3 hari dan saya selama 3 hari itu, saya masuk keluar Pasar Mardika. Supaya apa? Supaya uap pasar itu dia melekat di badan saya. Jadi saya betul-betul bau pasar. Saya bukan bau wangi, ya, bukan bau parfum Casablanca, tapi bau pasar, bau ikan, bau anyer, ya. Saya berjalan, saya dengan baju yang ya robek-robek sedikit lah supaya orang melihat saya ini orang pasar gitu. Anda tahu ketika saya melakukan perubahan itu, strategi itu, hanya dalam 1 hari saya dapat 3 teman. Itu anak-anak tukang bakul. Saya duduk waktu itu di tukang-tukang bakul tuh banyak di masuk-masuk dari arah PU, mau belok ke kiri turun ke Terminal Mardika, itu dong banyak di situ. Karena dong biasa lihat kalau ada tante-tante atau penumpang yang belanjaan banyak, dong akan ikut oto itu untuk tawarkan dong pembantuan jadi tukang bakul. Ya. Beta duduk di situ, beta masuk di pasar. Ya. Beta mulai duduk sambil cerita-cerita, ya cerita saja, tidak ada bertanya apa-apa, cerita. Lalu sudah mulai terjadi percakapan, mulai tanya sedikit, supaya dong sing curiga. Karena sekali mereka curiga, saya kehilangan data. Ya. Nah, waktu itu kami ada berlima. Ya. Beta, Ibu Nancy, waktu itu meneliti tentang pekerja anak perempuan.
lalu kemudian Pak Riko Rikumahu yang sekarang Ketua Klasis Pro Ambon, kemudian Pak Ampi Beresabi yang sekarang Ketua Klasis Ambon Utara, dan yang satu Pak Niko Lewakabesi yang sekarang Ketua Majelis Jemaat BTL. Itu kami satu angkatan. Jadi kami yang kemudian menginisiasi penelitian sendiri, ya, tanpa disuruh dosen, kita bikin penelitian sendiri. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika kita berhasil membangun percakapan dengan mereka, ya, itu sampai saya diajak pergi ke tempat kos mereka di lorong sebelum jembatan Waihaung, ya, di jembatan Dok, ya, itu ada lorong turun sampai di pantai itu dong ada 11 orang, orang kos satu kamar, ya, kamar kecil sah, tapi 11 orang di situ. Kamarnya sih nggak ada apa-apa. Dong tidur cuma alas dengan karton. Dan itu semua anak-anak buton. Anda bisa bayangkan, saya bisa diajak mereka sampai ke rumah kos mereka, ke tempat kos mereka. Kenapa? Karena ada trust, ada kepercayaan. Kenapa ada kepercayaan? Karena saya dianggap sama dengan mereka. Ya. Nah, itu yang menyebabkan Anda lihat ya, melakukan wawancara dalam penelitian itu tidak sama dengan seorang wartawan. Saya tidak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh bawa pena, tidak boleh bawa buku, apalagi bawa laptop atau bawa handphone. Ya, waktu itu tidak ada handphone. Yang saya bawa ya cuma diri saya sendiri. Dan seluruh proses itu saya ingat-ingat di kepala. Dari situ baru kemudian setelah pulang, baru kemudian di rumah saya melakukan transkripsi. Jadi ada teknik. Dan teknik itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita berlatih. Ya, tanpa berlatih, kita tidak bisa melakukan wawancara sebagai seorang peneliti. Sebab kita perlu kepekaan, ya, melihat situasi, baca situasi. Ya. Anda boleh tanya kepada Ketua Klasis Ambon Utara sekarang itu, Pendeta Ampi Beresabi itu, bagaimana pengalaman dia waktu kita sama-sama turun di Pasar Mardika, lalu dia dikejar-kejar oleh mafia pasar. Kenapa dia dikejar-kejar oleh mafia pasar? Ya mungkin karena dia bertanya berturut-turut, sehingga orang curiga, ini tanya-tanya apa? Ya, bertanya tentang kita nih apa? Ya, baru kita tahu pada saat itu ternyata di Pasar Mardika itu ada mafianya. Ada mafia yang mengurusi anak tukang bakul. Ada kelompok yang mengurusi anak tukang jual tas beribot. Itu ada dia pun geng-geng. Ya. Lalu ada beda. Ya, mafia anak buton beda dengan mafia anak pelau. Mafia anak pelau sendiri, anak buton sendiri, anak bugis sendiri. Nah, dong pun tanpa makan sendiri. Jadi di pasar, dong pun tanpa makan khusus. Anak-anak bugis, anak-anak buton makan di mana? Di ibu sapa, di rumah makan mana? Atau di warung mana? Anak-anak pelau, anak-anak kelolo, ya, makan di mana? Itu ada dong pun rumah-rumah makan sendiri. Dari tahun 95 kita sudah tahu dari hasil penelitian kecil itu. Sayang dokumen itu hilang. Waktu itu kita tidak punya laptop, kita hanya dengan mesin tik, ya. Lalu karena sudah diketik, lalu kita tidak tahu lagi kerusuhan dan sebagainya, dokumen itu hilang. Tapi sebenarnya itu adalah dokumen di mana kita pertama kali melakukan penelitian secara serius dari mata kuliah metode penelitian itu. Nah, dari situ, saudara-saudara, saya melihat bahwa percuma kita berteologi kalau kita tidak melakukan penelitian lapangan. Sebab teologi itu dia dibangun dari pengalaman-pengalaman hidup manusia. Kalau kita tidak menggali apa yang menjadi pengalaman hidup manusia itu, maka kita tidak bisa mendapatkan data untuk berteologi. Berteologi itu bukan dari Alkitab. Berteologi itu adalah menghubungkan pengalaman-pengalaman Alkitab, narasi-narasi Alkitab dengan narasi-narasi kemanusiaan yang hidup pada masa kini. Baik itu narasi kemanusiaan ekonomi, narasi politik, narasi sosial, narasi budaya, dan seterusnya. Ya.
Jadi orang berteologi, doing theology, itu harus melakukan penelitian. Barulah Anda bisa mendapatkan bagaimana orang memahami hidupnya. Bagaimana orang memahami kesulitan dan penderitaannya. Itu tidak bisa dilihat dari jauh. Kita harus secara intensif terlibat. Ya. Kita menjadi menjadi observer yang berpartisipasi, peneliti yang terlibat. Ya. Oke, baik. Saya rasa itu pengalaman kecil saja saya ketika saya masih mahasiswa S1 sama seperti Anda. Tetapi kami sudah melakukan penelitian. Dan penelitian kami lakukan tanpa dukungan perangkat-perangkat yang canggih seperti yang kalian miliki sekarang. Kami tidak punya videonya, kami tidak punya fotonya. Ya, kami hanya mengandalkan ingatan-ingatan kami dan juga semangat. Semangat untuk berlatih. Sebab hanya dengan berlatih kita bisa menguasai teknik berkomunikasi dengan orang. Ya. Dan kalau kita bisa menguasai teknik berkomunikasi dengan orang, dengan siapapun, mulai dari pejabat sampai dengan masyarakat yang paling bawah sekalipun, kita tetap bisa berkomunikasi. Sebab kita tahu bagaimana menguasai komunikasi dengan semua level masyarakat. Ya, baik. Saya rasa itu beberapa catatan saya ditambah dengan tugas. Karena kalau Anda sudah jelas dengan tugas yang saya berikan, maka silakan Anda mengerjakannya. Ya, nanti secara rinci dan detail akan saya tulis juga di Google Classroom. Ya, oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Selamat bekerja, selamat berlatih. Nanti kita akan melanjutkan diskusi-diskusi kita di waktu-waktu selanjutnya. Ya, begitu ya. Baik, Pak. Ya, yang lain? Tidak ada pertanyaan lagi kan? Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada, Pak, saya boleh tanya sedikit, Pak? boleh. Eh, Jadi dari hasil wawancara saya itu saya rasa kayak informasi yang dapat kurang dalam. Boleh nggak kalau saya wawancara ulang gitu, Pak, Oh, boleh. dengan narasumber yang berpengalaman? Boleh. Boleh. Beta malah senang. Kalau kalian merasa bahwa kalian belum mendapatkan informasi yang kalian butuhkan, ya silakan. Beta malah senang sebab itulah hakikat penelitian. Ya kalau belum dapat satu informasi yang memadai, ya harus cari lagi. Terus cari-cari sampai kalian merasa informasi ini sudah cukup. Tapi, nah ada tapinya. Tapi juga harus disesuaikan dengan waktu. Jangan keasikan wawancara sampai lupa bahwa proses penelitian itu juga ada waktunya. Nanti kalau kalian menulis skripsi, kalian juga akan melakukan proses penelitian, tetapi dengan waktu, ya. Nah, waktu itulah yang membuat kita bekerja dengan batasan. Ya kalau tidak dibatasi, ya bisa terus menerus, malah malah penelitiannya tidak selesai karena terus menerus wawancara. Ya, Andrea? Pak, berarti kalau misalkan saya buat wawancara baru nih, itu berarti wawancara yang baru ini tidak perlu dikumpulkan gitu kan, Pak ya? Atau ada forumnya Bisa, dari Pak juga? bisa, bisa. Nanti saya akan buat lagi kolom penugasan untuk siapa yang merasa ingin melakukan wawancara lagi. Apalagi ada teman-teman yang katanya itu topiknya mau diganti supaya sesuai, ya tidak apa-apa. Ya, nanti saya bikin lagi. Nanti kita sepakati lagi. Nah, tetapi proses yang tahapan yang berikut itu adalah transkripsi dan membuat esai. Ya, tapi kalau kalian merasa perlu untuk melakukan wawancara tambahan, silahkan. Tinggal kasih tahu saja. Misalnya nanti di grup, ya jangan japri. Di grup, Pak, saya mohon waktu untuk wawancara tambahan. Oke. Nanti beta akan bikin listnya, daftarnya. Siapa saja yang akan mau bikin wawancara tambahan untuk menambah informasi, silakan. Nah, nanti beta akan bikin kolom penugasan khusus bagi yang mau tambah. Tapi kalau yang sudah merasa cukup, berarti bisa lanjut ke tahap penyusunan transkripsi dan esai. Ya, begitu ya.
Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Iya, Pak. Ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Oke. Kalian masih ada kuliah hari ini? Lanjut. Masih ada kuliah lanjutan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak. Oke. Kalau begitu, Beta minta satu orang untuk tutup dalam doa. Pak, saya ingin bertanya. Apa? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau bertanya? Pak, saya boleh bertanya. Silakan. Saya, Pak, Ingrid. Pak. Ini Ingrid Turleli yang mana? Sabar, ini Ingrid Turleli ada 2 nih. Iya, Pak, bareng saya join pakai laptop dan HP, Pak, supaya kalau jaringan tidak baik di satunya bisa, Pak. Wah, canggih juga ya. Oke, silakan Ingrid. Pak, saya mau bertanya, di tugas tentang kerangka teori, Pak, saya masih sangat sulit untuk membuatnya, Pak. Jadi saya coba mencari tahu di internet, di YouTube, di Google, tapi masih kesulitan dalam membuatnya, Pak. Mungkin Pak bisa menjelaskan sedikit tentang buatan rangka teori. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang Ingrid punya topik penelitian apa? Dampak COVID-19 terhadap kehidupan demokrasi, Pak. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apa itu COVID? Bagaimana orang menjelaskan COVID? Itu kan Ingrid bisa dapat banyak informasi. Jadi kasih duduk dulu, kerangka teoritik itu adalah penjelasan konsep-konsep utama yang ada di dalam topik penelitian kita. Jadi kalau kita memasukkan misalnya COVID-19, maka kita harus mencari literatur-literatur yang terkait yang berbicara dan menjelaskan tentang COVID-19 itu. Dari berbagai sudut pandang. Bukan hanya dari sudut pandang kesehatan atau dari sudut pandang medis. Karena Anda bukan sarjana kesehatan. Maka yang Anda cari adalah perspektif tentang COVID dari atau konsep tentang COVID dari perspektif misalnya sosial, misalnya agama-agama. Itu banyak, Ingrid. Beta ini melakukan penelitian juga tentang COVID, ya. Itu banyak di internet. Tinggal cari saja agama dan COVID. Itu banyak. Nah, dari situ kamu kumpulkan. Misalnya kamu dapat 10 artikel jurnal, ya, yang bisa kamu download misalnya. Lalu kamu lihat, ya. Kamu lihat di situ. Ini artikel-artikel ini pakai teori-teori apa ya untuk menjelaskan tentang COVID? Siapa saja yang mereka kutip di situ ya? Buku-buku apa saja yang mereka pakai ya di situ? Kamu lihat. Lalu kamu tinggal ambil saja. Oh, COVID yang dimaksud dari segi medis tuh ini, COVID yang dimaksud dari segi sosial tuh ini. Ya. Kumpulkan beberapa pendapat para ahli, tetapi ada rujukannya. Jadi sebenarnya kerangka teoritik itu adalah upaya untuk memahami sebuah isu ya berdasarkan hasil penelitian orang lain. Jadi kamu lihat, oh ini penelitiannya sudah dilakukan ya tahun 2020 sudah ada sekian banyak penelitian tentang COVID. Ya, bagaimana saya mau memahaminya dari sudut pandang mereka ini? Ya, buku-buku apa yang mereka pakai? Literatur apa yang mereka pakai? Bagaimana mereka menjelaskan COVID? Ya. Jadi kerangka teori itu hanya mengumpulkan pendapat-pendapat saja yang membantu kita untuk menjelaskan tentang COVID atau tentang topik penelitian kita. Ya karena Ingrid tentang COVID-19 ya berarti menjelaskan tentang COVID-19. Nanti yang lainnya juga berikut, ya yang lainnya juga ada yang lain. Misalnya ada yang menulis tentang sampah, ya kumpulkan semua literatur tentang sampah. Teori-teori tentang penanganan sampah, apa itu sampah, bagaimana sampah dikelola, bagaimana dampak sampah secara sosiologis, ekonomis, kebudayaan. Ya kamu cari. Ya. Tentu saja yang relevan. Ya kalau kalian misalnya meneliti tentang sampah, ya jangan cari tulisan-tulisan mahasiswa kimia yang mau melakukan penelitian mengurai sampah, sampah terdiri dari unsur-unsur kimia ini, kimia itu, ya itu tidak relevan dengan penelitian kita. Sama dengan COVID. Kalau kamu meneliti tentang COVID,
Ya jangan cari yang tulisannya mahasiswa kesehatan yang bicara soal jenis-jenis virus, ya. Kemudian virus-virus ini dampaknya apa, kemudian nama-nama virus dan sebagainya, itu tidak relevan. Informasi itu bisa kita dapatkan, tetapi dia tidak relevan. Ya Ingrid ya? Jadi tulis saja dulu pendapat-pendapat orang tentang COVID-19 itu dan ada rujukannya. Itu kerangka teoritik. Dari mana kamu dapatkan pendapat orang itu? Dari buku mana, atau dari artikel jurnal yang mana, atau dari artikel internet yang mana. Semuanya harus dicantumkan sumbernya. Nah, itu disebut kerangka teoritik. Jadi dari situ kita bisa memahami fenomena atau fakta COVID itu sebagai sebuah fakta bersama. Ya. Oh, jadi kalau kita paham COVID-19 seperti ini, berarti di Amerika juga seperti itu. Berarti di Eropa juga seperti itu. Di Afrika juga seperti itu. Kenapa? Karena ada kesamaan. Ada ciri khas umum yang dideteksi oleh tulisan-tulisan tersebut. Ya? Bisa paham? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kita coba dulu pelan-pelan. Ya, kita berlatih, kita tidak sekali jadi, ya. Jadi ini dalam rangka menyusun proposal penelitian juga, ya. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Saya minta satu orang untuk berdoa mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan.